Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam hormat dari saya, apa kabar semua? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan ada yang sedang menanti dengan penuh kesabaran seseorang yang kamu diamkan. Okey guys, kita langsung sahaja ke general reading hari ini. Seperti apa energi dia? Seseorang yang tetap sabar menunggumu meskipun kamu diam. Kita cuba lihatkan di sini ya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang sedang lagi memberontak dan sering bertanya-tanya tentang dirimu. Seperti apa energi dia? Seseorang yang tetap sabar menunggumu meskipun kamu diam. Okey teman-teman, di sini ada Ten of Chalice. Saya merasakan memang ada momen kebahagiaan ya, seperti momen kekeluargaan di antara kalian. Teman-teman, dengan kemunculan kartu ini ya, it's either one or the two ya. Saya merasakan seperti sama ada kalian berdealing dengan seseorang yang sudah berkeluarga ataupun kamu sempat berkeluarga dengan dia. Nah, di sini ada anak kecil ya. Saya tidak tahu teman-teman, apakah kamu sedang berdealing ya dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan, ada seorang anak, ataupun ini mungkin ya pasangan sah kamu sendiri, ini adalah anak kalian, kalian sempat bahagia di sini. Nah, jikalau ini langsung tidak ada kaitannya, saya merasakan ada kebahagiaan penuh yang dia rasakan kepada kamu. Contohnya, katakanlah kalian berdua sama-sama single ya, saya merasakan orang ini sering memimpikan untuk berkeluarga dengan kamu, memiliki seorang cahaya mata dengan dirimu. Kalian berdua sempat bahagia seperti ini, sempat merasakan seolah-olah saling memiliki dan ada momen yang cukup bahagia di antara kalian di sini. Teman-teman, kerana ini adalah bacaan umum ya, maka kamu sesuaikan dengan kondisi sendiri ya. Tetapi jikalau kamu single di sini, saya merasakan orang ini bahagia banget dengan kamu dan apapun yang sedang terjadi di koneksi hubungan ini, memang wujud ikatan batin yang cukup kuat di antara kamu dengan dia. Okey teman-teman, di sini ada Page of Wands. Wow. Teman-teman, sebahagian daripada kalian di sini ya, mungkin juga saya tidak tahu ya apakah kamu berdiri dengan seorang single, seorang janda atau duda yang mungkin ya memiliki seorang anak remaja. Nah, seperti itu ya. Ataupun jikalau itu tidak berkaitan, detik ini saya merasakan mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang masih lagi mengalami sedikit kesulitan ya untuk being consistent. Dia orang yang tidak konsisten, orang yang masih ingin mencuba hal-hal yang baru walaupun dia bahagia dengan kamu ya, tetapi ada banyak hal yang ingin dia pelajari, ada banyak hal yang ingin dia seperti ceburi ya, sesuatu yang di mana teman-teman ya, jiwanya akan tidak settle seperti itu ya, sehinggalah dia mendapatkan apapun yang dia inginkan. Ada sisi pembelajaran dari dia. Dia benar-benar orang yang ingin belajar, orang yang sangat kepo, ingin tahu dan ingin mencuba hal-hal yang baru. Di sini teman-teman, sama ada dia seorang yang sukar untuk berkomitmen ya, atau berjiwa keanak-anakan. Seperti itu ya. Tetapi entah kenapa teman-teman ya, pada waktu yang sama saya juga merasakan seolah-olah ya sedang mencari cara untuk keluar daripada sebuah situasi yang mungkin ya seseorang yang merindukan kebahagiaan dengan kamu. Ada energi di mana seolah-olah ya, entah apa yang terjadi di antara kalian ya, dia seolah-olah ingin mengabari kamu, ingin mendapatkan kabar berita dari kamu. Nah, ini kebahagiaan yang sedang dia rindukan. Okey teman-teman, di sini ada kartu Three of Ultimate, yang berarti teman-teman ya, memang ada kondisi sedang sakit hati di sini. Nah, ada kondisi yang mengecewakan di antara kalian, sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan harapan, dan ada situasi di mana, nah ini teman-teman, seseorang yang sedang kamu diamkan. Ada kondisi di mana kalian sedang tidak berkomunikasi. Maka ini menjelaskan kartu tadi ya, mengapa saya merasakan ada seseorang yang merindukan sebuah kebahagiaan dan ingin kembali mengabari kamu sebelum kartu ini terbuka. Memang ada kondisi di mana ya, saya tidak tahu apa yang kamu lakukan, apakah orang ini tidak berkomunikasi dengan kamu, atau kamu sedang memblokir dia, atau kamu sedang memilih untuk tidak berkomunikasi dengan dirinya. Maka di sini ada kondisi yang cukup menyedihkan, kekecewaan, merasa kehilangan banget, dan
Memang ada energi dari tadi ya, ingin mengabari dirimu. Okey teman-teman, itu teman-teman ya, energi seseorang yang sedang mencari cara. Okey teman-teman, di sini ada kartu The Temperance. Wow, semakin ke sini teman-teman ya, saya merasakan seseorang ini benar-benar mencari cara untuk menjangkau kamu lagi. Ada energi kerinduan yang luar biasa. Dia cuba beradaptasi dengan hidupnya tanpa berbicara dengan kamu, melakukan kerja-kerjanya, kerja sehariannya. Tetapi walaupun apa yang dia lakukan, ada hal-hal yang sering mengingatkan dia kepada kamu. Nah, walaupun dia cuba ya memulakan hidup baru tanpa dirimu, ingin melepaskan, ingin memasrahkan atau ingin mengikhlaskan. Semakin dia mengikhlaskan kamu ya, perasaannya jadi tidak menentu. Ini semakin membawa dia untuk merindukan momen-momen tersebut. Nah, ini jika saya membaca dari kanan ke kiri ya, saya merasakan orang ini sukar untuk beradaptasi dengan hidupnya yang sekarang ini tanpa adanya kamu. Nah, ini dengan kemunculan The Temperance, ini memang energi seseorang yang menanti ya, dengan penuh kesabaran, walaupun bersebelahan dengan Three of Swords, jiwanya yang sedang lagi memberontak ya, dan bertanya-tanya kan tentang dirimu. Kerana detik ini dia tidak mendapat kabar berita dari kamu. Maka dengan penuh kesabaran dengan kartu The Temperance ini, dengan penuh kesabaran dengan mengharapkan ke depannya nanti akan ada kesempatan untuk kembali berkomunikasi lagi dengan dirimu. Okey teman-teman, di sini ada kartu Six of Artemi. Di sini teman-teman, saya merasakan hubungan kalian ya sudah semakin berenggang. Ada yang pergi menjauhkan diri. Nah, ini saya tak tahu ya teman-teman ya. Kebelakangan ini, energi ini seperti sering berulang ya. Saya juga tidak memahami siapa yang sedang menjauhkan dari siapa. Tetapi dengan kemunculan Six of Artemi, saya merasakan orang ini benar-benar, wow, ini kalau bertindak untuk melepaskan, bertindak untuk pergi ya, itu bukanlah dalam kondisi yang baik-baik, bahagia sahaja. Walaupun memang ada ketenangan, saya merasakan dia membawa perasaan sedih bersamanya. Jikalau kamu yang memilih untuk pergi meninggalkan dia, memang kamu pergi membawa perasaan yang cukup sedih di hati kamu. Nah, ini teman-teman, kesabaran ya. Kamu memerlukan kesabaran, dia memerlukan kesabaran untuk benar-benar mengikhlaskan. Tetapi menurut saya ya, kartu di tengah ini, Three of Artemi, Three of Swords, yang berarti sakit banget guys. Sakit banget. Terlalu sakit untuk melepaskan kebahagiaan yang dikecapi ya dari awal hubungan ini. Nah, itu saya rasakan ya sebagai garis kasar energi hubungan kalian. Seseorang yang sedang menanti dengan penuh kesabaran, seseorang yang kamu diamkan. Okey teman-teman, under the deck di sini, wow. Di sini ada kartu The Devil guys. Sukar untuk dilepaskan ya. Saya merasakan energi seseorang yang masih lagi terobsesi dengan kamu, seseorang yang masih sangat merindukan kamu dan sukar untuk melepaskan. Kamu tahu teman-teman, dia ada kebiasaan-kebiasaan yang selalu dia lakukan dengan kamu di sini. Mungkin ya kalian sering berbual berpanjangan di telefon, textingin satu sama lain hampir setiap hari. Just imagine ya, cuba bayangkan tiba-tiba semua itu terhenti. Nah, sudah pastilah teman-teman ya, devil ini juga agak sukar untuk menyesuaikan diri. Maka di sini teman-teman, ada kebiasaan yang tidak dapat disingkirkan. Masih merasakan kehilangan kamu banget ya, dan saya merasakan dia masih lagi dibayangi dengan kebahagiaan yang pernah dia kecapi dengan kamu di sini. Ada energi ketergantungan, kemelekatan di antara kalian. Beberapa di antara kamu, saya tidak tahu teman-teman ya, mungkin kamu merasakan orang ini agak toksik, agak narsistik, hubungan yang sangat mengekang, suka mengontrol kamu, mungkin dia orang yang kuat cemburu, maka kamu cuba mendiamkan dia dulu. Ataupun benar-benar ingin let go ya, letting go. Tetapi ketika kamu melakukan itu, dia masih belum bisa teman-teman. Saya merasakan dia masih sangat merindukan kamu di sini. Teman-teman, sebenarnya saya tidak tahu teman-teman ya, saya tidak mahu keep on mengulangi ya, tetapi energi The Devil ini energi apa saja ya, kalian sesuaikan kerana ini bacaan umum dan bukan bacaan pribadi ya. Tetapi dengan kemunculan iblis ini teman-teman, banyak energinya ya. Ini melibatkan cinta terlarang, cinta sembunyi-sembunyi, cinta yang tidak diizinkan, ataupun simply ya, jikalau saya ingin membaca kartu ini detik ini ya, saya merasakan seseorang yang sedang menanti dengan penuh kesabaran. Detik ini seperti ada sedikit energi frustasi daripada dia.
seolah-olah sangat frustasi menanti ya akan sebuah kabar berita dari kamu yang masih belum dia dapatkan. Okey teman-teman, di sini saya merasakan ini menarik zodiak Capricorn. Mungkin kamu yang sedang menonton zodiak Capricorn atau kamu sedang berdealing dengan seseorang yang, jikalau ini energi Capricorn teman-teman ya, selalunya orang ini ya bekerja dengan cara yang luar biasa. Sangat obsesif terhadap pekerjaannya, workaholic, orang yang seperti kerja dan sangat mendahulukan ya, sangat mengutamakan pekerjaannya. Kamu sesuaikan. Ada kebiasaan yang berkaitan dengan bekerja ya secara berlebihan. Nah, di sini teman-teman zodiak Capricorn, ini mungkin zodiak kamu, ini mungkin zodiaknya dia. Nah, devil itu devil juga ya, tetapi ketika menarik zodiak Capricorn, menurut saya teman-teman ya, orangnya sangat rendah hati. Begitu ya. Okey teman-teman, dan saya juga merasakan ramai yang sangat menyukai dia kerana devil ini energi pemikat. Maka ramai yang sangat menyukai dia kerana orangnya mungkin ramah dan mesra dan orangnya sangat rendah hati. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini ya. Seperti apa kondisi emosinya ke kamu detik ini? Seperti apa kondisi emosinya ke kamu saat ini? Kita cuba lihat dengan lebih dalam lagi. Kondisi emosinya ke kamu saat ini. Seseorang yang sedang menanti dengan penuh kesabaran, seseorang yang kamu diamkan. Kondisi emosinya ke kamu saat ini. Queen of Arteme. Wow, teman-teman, saya merasakan detik ini ya. Seseorang ini seperti sedang demand, merayu atau meminta agar terwujud sebuah komunikasi yang jelas dengan dirimu. Nah, teman-teman, dengan kemunculan Queen of Arteme, saya merasakan dia benar-benar inginkan sebuah komunikasi yang jelas. Seolah-olah saya tidak tahu ya siapa yang perlu menjelaskan situasi di sini. Tetapi menurut dia teman-teman ya, menurut emosi terdalamnya dia, kamu sangat tegas kebelakangan ini. Kamu sangat tegas dengan apa yang kamu inginkan dan kamu benar-benar seperti bersikap agak dingin ya, agak dingin dan cuek terhadap dirinya. Detik ini kalian mungkin ya memang sedang tidak berkomunikasi dan dia seperti menanti dengan penuh kesabaran, ingin berkomunikasi dengan secepat mungkin dengan kamu dalam waktu terdekat ini. Tetapi pada waktu yang sama, dia dapat merasakan kedinginan, ketegasan kamu yang mungkin ya telah memutuskan koneksi ini. Semakin kamu dingin, semakin kamu cuek, semakin kamu tidak jelaskan situasi, dia semakin menginginkan kejelasan ini. Detik ini teman-teman ya, saya merasakan ada energi yang seperti agak terburu-buru dari dia ya, yang benar-benar ingin berkomunikasi dengan kamu. Nah, ini kondisi emosi terdalamnya dia. Dia merasakan kamu dingin banget, kamu cuek banget, dan semakin kamu begini, dia semakin ingin berkomunikasi dengan kamu. Di sini ada sedikit ketakutan di dalam hati ya. Apakah ini diawali dengan kamu yang sekadar mendiamkan dia atau kemudiannya, nah ini ya, Queen yang memegang pisau ini ataupun pedang kecil ini ya, saya merasakan seolah-olah ada ketakutan di dalam hatinya. Diawali dengan kamu yang tidak berkomunikasi, kemudiannya kamu mungkin akan memutuskan. Nah, sudah sikap cuek seperti ini, dingin seperti ini, sudah pasti akan kamu putuskan sebentar lagi. Nah, ini teman-teman, dengan penuh kesabaran dia masih menantikan sebuah komunikasi dengan kamu kerana menurut dia selalunya yang menginisiatifkan communication ya, yang ambil inisiatif untuk memulakan sebuah komunikasi itu adalah kamu. Maka di sini dia masih dengan sabar menanti itu. Tetapi ada ketakutan yang tertentu. Okey teman-teman, kita lihat lagi di sini ya. Seperti apa pula kondisi emosi kamu ke dia saat ini? Apakah benar kamu agak cuek, agak dingin, semakin tegas ya, tidak mahu berkomunikasi? Atau apa yang sebenarnya terjadi jauh di dalam emosi kamu kepada dia saat ini? Kita cuba lihatkan ya. Okey teman-teman, di sini ada Ten of Arteme. Wow, energinya berat banget guys. Saya merasakan kamu detik ini benar-benar cuba mengobati ya kelukaan di hati kamu. Menurut kamu ya, menanggapi seseorang ini, menjalankan hubungan ini dengan si dia, itu melelahkan banget. Cukup melelahkan kamu, sehingga kamu tidak sanggup lagi untuk menangisi ya situasi ini.
Beberapa di antara kamu turut merasakannya sama ada kamu yang mengakhiri koneksi ini atau koneksi yang seperti ini memang sepatutnya diakhirkan, diputuskan. Nah, entah siapa yang memutuskan koneksi ini ya, tetapi dengan kemunculan Ten of Arteme, nah ini double teman-teman. Three of Swords sudah mengindikasikan tidak ada komunikasi. Dengan kemunculan 10 pedang ini, nah ini teman-teman ya, menerapkan lagi ke arah komunikasi yang dimatikan. Maka di sini ada yang sedang menanti dengan penuh kesabaran seseorang yang kamu diamkan. Kamu memang sedang mendiamkan dia. Ten of Arteme yang berarti kamu memang memilih untuk tidak berkomunikasi dengan dia. Mungkin kamu ingin berikan dia pelajaran, perasaan seperti mana ya ketika kamu sering dibuat ternanti-nanti akan sebuah kabar berita dari dia, dia langsung tidak texting, dia langsung tidak muncul, dia langsung tidak call. Yang selalu melakukan sesuatu itu kamu. Maka yang mengakhiri koneksi ini juga itu kamu. Kerana ada kelelahan, capek banget menanggapi dia. Detik ini saya merasakan kamu cuba bangkit lagi daripada sebuah keterpurukan, cuba healing, cuba bersabar dengan kondisi yang terjadi, dan detik ini kamu banyak meluangkan quality time dengan dirimu sendiri. Nah, mungkin ya ada yang mengarahkan energi ke arah masakan, baking ya, sesuatu yang membuatkan kamu bahagia banget. Saya tidak tahu ya, mungkin kamu suka masak, mungkin kamu suka baking, menjahit, apapun yang kamu lakukan di sini. Janji itu sangat menghibur hati. Lebih baik waktu diluangkan sendiri daripada merasakan seolah-olah dikhianati oleh dia. Nah, tadi kan ada kartu iblis itu teman-teman. Dengan kombinasi kartu Ten of Arteme, saya merasakan memang ada unsur-unsur pengkhianatan. Teman-teman, tidak ada yang lebih parah daripada itu ya, untuk membuatkan seseorang itu pergi. Itu logiknya. Maka saya merasakan kamu mungkin suspicious, keraguan kamu menjadi kenyataan di mana kamu merasakan orang ini mengkhianati kamu di belakang kamu ya, atau memang ada unsur-unsur iblis tadi membuatkan kamu benar-benar nekat untuk pergi daripada koneksi ini. Detik ini kamu benar-benar mendiamkan dia. Nah, dia di sini sudah dapat merasakan ketegasan kamu ya, dari pihak dia sudah dapat merasakan ketegasan kamu yang mulai memegang pisau ini. Kamu di sini benar-benar ya mematikan segala bentuk komunikasi hubungan dengan dirinya. Ada hubungan yang berakhir di sini. Okey teman-teman, under the deck di sini ada kartu King of Pentacles. Detik ini saya merasakan energi seseorang yang sedang penuh kesabaran menanti kamu, sedang dalam kesepian. Bukan sekadar kesepian ya, tetapi dia merasakan dirinya memang sepatutnya dipersalahkan kerana ada tanggungjawab yang tidak dia jalankan. Teman-teman, orang ini siapa? Apakah dia seorang janda atau duda? Apakah dia mungkin pasangan sah kamu sendiri? Ataupun dia seorang yang masih lagi membujang sehinggalah kini? Tetapi yang pasti teman-teman ya, saya merasakan salah satu daripada kalian atau dia detik ini sangat membutuhkan sebuah kepastian dari dirimu. Dia tidak tahu teman-teman ya, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi atau dia mungkin ya memerlukan kejelasan dari pihak kamu. Okey teman-teman, kita cuba lihat lagi ya ke arah ciri-cirinya. Siapa dia yang tetap sabar menunggumu meskipun kamu diam? Siapa orang ini yang tetap sabar menunggumu meskipun kamu diam? Teman-teman, jiwanya yang sedang lagi memberontak, sering bertanya-tanya tentang kamu. Orang ini siapa? Nah, ketika kamu tidak mengabari, berterusan mendiamkan dia, sudah pasti ya, jiwanya akan memberontak dan sering bertanya-tanya tentang dirimu. Dia siapa? Okey teman-teman, orang ini orang yang sangat mapan, mungkin ya orang yang sangat sukses, orang yang mungkin baru berhasil membeli rumah ya, mendapat kunci, atau detik ini teman-teman seseorang yang menantikan sebuah jawapan yang pasti dari dirimu. Saya merasakan dengan kunci ini juga teman-teman ya, ini juga seperti melambangkan seseorang yang masih lagi single. Nah, begitu ya, ini ciri-cirinya. Teman-teman, beberapa di antara dia merupakan orang yang seumuran atau jauh lebih muda dari kamu ya. Divine masculine. Orangnya sangat berdivine masculine, baik di seorang wanita ataupun lelaki. Nah, di sini teman-teman ya, sudah ada kartu Three of Swords di atas ini dan di sini ada tertera perkataan pilihan. Nah, teman-teman, saya merasakan orang ini dihadapkan kepada sebuah pilihan ya, untuk memilih di antara pekerjaan, keluarga, kamu ataupun yang lainnya.
memang ada energi kebingungan di sini. Ataupun ya, semakin ke sini kalian mulai merasakan perbedaan-perbedaan yang tertentu. Kamu dengan dia mungkin merasakan semakin ke sini ya, kalian mungkin tidak memiliki persamaan. Tetapi detik ini dengan kemunculan kartu ini teman-teman Crossroad, saya merasakan energinya yang sedang bingung banget ya. Bingung banget untuk mendapatkan jawapan daripada kamu, apakah keputusan yang kamu ambil di sini ketika dia masih belum memutuskan sesuatu. Nah, di sini kamu yang mengakhiri ya komunikasi dan hubungan, maka di sini dia bingung banget dengan pilihan yang telah kamu lakukan. Teman-teman, beberapa di antara kamu, nah ini ya benar ya, ada dice and risk, yang berarti hubungan yang cukup beresiko. Kamu sesuaikan, beresiko seperti apa? Apakah kerana ada perbedaan status, perbedaan budaya, agama, atau beresiko kerana ini melibatkan orang lain? Teman-teman, ada yang seperti benar-benar ya, taking chances, mengambil kesempatan ya, untuk menjalankan koneksi yang seperti ini. Orang ini mungkin dijadikan pilihan atau kamu yang dijadikan pelariannya. Teman-teman, detik ini saya merasakan ya, ciri-ciri yang lain ya. Ini seperti kalian berdua banyak berkomunikasi di talian, sering menggunakan HP, ataupun mungkin ya ada yang berkomunikasi secara, mungkin ada pertemuan, tetapi tidak sebanyak ketimbang berbual di talian, seperti itu ya. Dan saya merasakan setiap kali kalian berbual, ini mewujudkan kebahagiaan di hati masing-masing. Nah, munculnya kartu ini di belakang ya, memberikan saya gambaran seperti ada kabar-kabar angin yang dia dapatkan yang berkaitan dengan kamu, atau mungkin ada kabar-kabar angin yang kamu dengarkan tentang si dia. Maka terungkap sebuah kebenaran yang kemudiannya mewujudkan sebuah perasaan anxiety, depression, stress di antara kalian berdua, yang mewujudkan konflik ya, ketegangan kerana ada gosip-gosip yang seperti ini. Teman-teman, detik ini saya juga merasakan ya, saya tidak dapat menepikan energi ini ya. Seseorang ini yang sedang sabar menanti kabar berita dari kamu, masih lagi benar-benar berharapkan ya akan ada komunikasi dengan kamu dalam waktu dekat ini. Ada banyak yang ingin dia ceritakan. Okey teman-teman, di sini ada kartu fish. Saya merasakan semakin ke sini ya, kalian seperti sudah semakin mengambil jalan sendiri. Ini kartu independen, yang berarti kamu buat kerja kamu, dia buat kerja dia, masing-masing sudah mengambil laluan ya, ataupun hala hidup masing-masing. Nah, ini crossroad. Kamu dengan dia tidak lagi ya berada di satu jalan yang sama, tetapi masing-masing seperti sudah tidak lagi mengabari, atau mungkin ya hubungan yang digantungkan. Teman-teman, setelah kehilangan kamu, setelah kamu diamkan, dia baru dapat merasakan betapa beruntungnya dia ketika adanya kamu. Dia baru bisa menghargai, really value you ya, benar-benar menghargai kamu ketika kamu mulai mandiri, ketika kamu bertindak untuk pergi. Tetapi saya merasakan ya, energi ini berkitaran. Contohnya, kamu masih dapat merasakan energi dia, dia masih dapat merasakan energi kamu. Teman-teman, ciri-ciri yang lain juga ya, sekali lagi saya dapat merasakan energi seseorang yang single. Single sudah cukup lama. Nah, ini ciri-cirinya. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain, orangnya orang yang suka menyendiri, orangnya tegas dengan pendirian, sangat menyukai ketenangan, memiliki keegoan yang luar biasa. Dengan kemunculan tower ini teman-teman ya, detik ini seperti kartu King of Pentacles tadi, ada momen di mana dia sudah mulai merasakan kehilangan kamu banget, merasakan diabaikan dan ada energi kesepian. Seseorang yang sedang terumbang-ambing ya, tidak mahu menghadirkan orang lain, yang dia mahukan itu adalah kamu. Di sini teman-teman, orangnya sangat berwibawa, atau orang ini mungkin memiliki jabatan yang baik ya di lingkungan pekerjaannya, dia seorang yang otoritas. Saya merasakan dia ini orang yang sangat tegas, mungkin ada orang bawahan seperti itu ya, mungkin ada pekerja dan sebagainya di bawahnya begitu ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan lagi. Kenapa dia tetap sabar menunggu padahal ya kamu tetap diam? Kita cuba lihatkan di sini. Mengapa dia begitu sabar menanti kabar berita dari kamu meskipun kamu tetap diam? Kenapa dia tetap sabar menunggu padahal kamu tetap diam? Kita cuba lihatkan ya. Apa yang men-trigger untuk dia benar-benar sabar menanti ya sebuah kabar berita dari kamu? Kita cuba lihatkan apa yang membuatkan dia begitu sabar.
Okey teman-teman, di sini ya, saya merasakan orang ini sedikit sebanyak lah ya, menyedari akan kesilapannya. Dia sebenarnya sangat aware, sangat sedar ya, apa pun yang sudah dia lakukan. Dia juga sangat sedar ini atas perbuatannya sendiri. Sesuatu yang benar-benar ingin dia miliki. Teman-teman, di sini hadir energi kerinduan ya. Seseorang yang ingin kembali berkomunikasi dengan kamu, tetapi dengan kemunculan Nine of Chalice ini, dia terlalu ego banget. Terlalu ego banget. Sudah memegang HP-nya tetapi tidak never dial your number ya. Tidak benar-benar telefon kamu, textingin kamu, tetapi sering memandang ke arah handphonenya dia. Nah, di sini teman-teman, orangnya terlalu egois untuk melakukan sebuah tindakan, maka dia seperti ingin kamu yang datang mengejar, merayu-rayu kepada dia. Padahal kamu di sini memang udah capek banget dengan sikapnya dia. Di sini teman-teman, dia sangat seperti menahan diri ya, mengontrol kerinduan di hatinya, menahan dirinya agar kamu yang datang mencari lagi. Nah, ini orang yang melayan keegoannya dia. Nah, kerana terpaksa melayan egonya sendiri, dia terpaksa menanti, bersabar menanti kamu mengabari dirinya. Teman-teman, di sini ada kartu The Earth Wagon ya, kartu Chariot. Sebenarnya teman-teman, semakin ke sini ya, dia sudah kurang sabaran, semakin penasaran akan dirimu. Banyak pikiran-pikiran yang hadir ya di benaknya dia. Apakah di sini kamu benar-benar sibuk, atau kamu benar-benar mungkin ya telah move on daripada koneksi ini. Ketika dia terlalu ego untuk berkomunikasi dengan kamu ya, saya menangkap gambaran di mana walaupun dalam kondisi sabar menanti, ada kondisi di mana dia tergerak untuk datang mencari kamu. Sengaja ya, jikalau kalian tinggal berdekatan atau dia boleh travelling ke tempat kamu, dia sengaja akan lalu lalang berkitaran di kawasan rumah kamu untuk memerhatikan kamu dari jauh. Teman-teman, ada keinginan untuk membalikkan situasi yang kurang kondusif. Tetapi teman-teman, di sini orang ini ya, mungkin juga beberapa di antara dia sibuk banget, mempunyai kesibukan-kesibukan yang tertentu ya. Selain daripada energi ini, ataupun dia terlalu ego seperti saya katakan tadi dan tidak mahu mengabari kamu. Maka ada kondisi di mana dia menanti kabar berita kamu dengan penuh kesabaran. Sama ada kamu berdiri dengan seorang yang ego banget, atau dia memiliki kesibukan-kesibukan tertentu yang membuatkan dia tidak dapat datang kepada kamu. Mungkin ada yang sedang travelling detik ini. Begitu ya. Okey teman-teman, seseorang yang masih sabar menanti kamu walaupun kamu masih diam kan. Di sini ada energi The High Priest. Teman-teman, orang ini seperti dia memang tidak bertindak apa-apa ya, dengan sabar menanti sebuah kabar berita dari kamu kerana dia tidak mahu membuat kondisi kalian semakin keruh. Saya menangkap dengan berlandaskan kematangan pikirannya, dia seperti ingin mendiamkan dahulu ya, ingin menjadikan situasi hubungan kalian semakin tenang dan tidak mahu terburu-buru ya mengambil sebuah tindakan. Hal lain yang berkaitan dengan The High Priest ataupun kartu The Hierophant ini ya. Nah, di sini ada Crossroad, ada kartu the Devil tadi. Atas ini ada Three of Artemis. Teman-teman, jikalau ini berkaitan dengan pernikahan ya, saya tidak tahu kamu dengan dia siapa yang sudah bernikah di sini, mungkin kedua-duanya, mungkin ada isu yang berkaitan dengan sebuah hubungan, keterikatan yang membuatkan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Seseorang yang menanti kamu dengan penuh kesabaran, sebenarnya teman-teman, dia semakin sayang kepada kamu. Dia sangat sayang kepada kamu. Ini yang membuatkan dia ya begitu sabar menanti, menunggu, padahal kamu diamkan. Jikalau ada kondisi yang melibatkan pernikahan, maka ini wajarlah ya, situasi perlu tenang dahulu. Tetapi dia sabar menunggu walaupun kamu diam kerana orang ini sayang banget sama kamu. Kita lihat lagi di sini teman-teman ya, speaking of sayang, keluar kartu ini The Lovers, The Lady and the Lord. Teman-teman, di sini ya, ini bukan sekadar hanya sayang teman-teman ya, tetapi dia memang ada ketertarikan yang tertentu kepada kamu. Perasaan yang dia miliki kepada kamu ini kuat, sangat kuat sebenarnya. Ketiga-tiga kartu ini ya, Major Arcana, kartu mayor teman-teman. Saya merasakan daripada segi hati dan pergerakannya memang ingin ke kamu. Tetapi ini sesuatu yang dia tahan dengan munculnya kartu The High Priest ataupun The Hierophant tadi. Jikalau ini hubungan salah satu yang melibatkan pernikahan,
maka dia memang terpaksa menanti dengan penuh kesabaran kerana tidak ada banyak hal yang dapat dia lakukan di sini. Tetapi dari segi perasaannya teman-teman, dia tetap bertahan kerana kamu adalah orang yang dia inginkan. Wow, teman-teman, sekali lagi kartu mayor ya. Nah, keluar juga ular ini ya akhirnya. Kartu The World. Saya merasakan kamu adalah pelengkap hidupnya. Walaupun detik ini dia menyedari ya, hubungan ini mulai diketepikan. Dia mulai merasakan hubungan yang berenggang atau mungkin ada hubungan yang selesai, tetapi kamu ini sebenarnya penting banget dalam hidupnya. Dia bertahan, dia sabar menanti dengan harapan semesta akan membuka pintu untuk kalian berkomunikasi lagi ke depannya. Perbedaannya, mengapa dia menanti dengan penuh kesabaran? Kerana dia tidak dapat melepaskan kamu di sini. Kamu adalah segala sesuatu yang dia inginkan. Setelah dia berhasil menambat hati kamu, apa kamu fikir dia akan melepaskan begitu sahaja? Dengan kartu The World, walaupun hubungan ini sempat berakhir, tetapi kamu merupakan dunianya dia. You mean the world to this person. Kamu adalah segala-galanya bagi dirinya. Teman-teman, ular ini sudah pasti ya. Ular ini selalu akan berada di pohon. Memang rumahnya dia. Maka you cannot expect teman-teman ya, ular ini untuk pergi meninggalkan rumahnya dia. Maka ular ini mencari kenyamanan di mana dia sepatutnya berada, yaitu di samping kamu. Maka di sini kamu pasti bertanya teman-teman ya, tapi Kak, hubungan kita sudah berakhir. Kenapa dia tetap sabar menunggu? Padahal kamu memang diamkan. Teman-teman, ada kalanya ya, kamu diamkan, dia tidak berganjak ke mana-mana. Ini mungkin akan memicu sebuah reaksi dari kamu. Nah, dia pintar. Ular ini kan banyak akalnya. Sementara kamu diamkan, dia juga tidak berkata apa-apa dengan cara yang tenang seperti ini. Menenangkan dirinya, kartu The Hierophant, ini akan seperti membawa kamu kembali untuk melakukan sesuatu. Nah, ini banyak akal orang ini. Dia orang yang cerdas. Jikalau dia benar-benar menenangkan situasi hubungan kalian, ini pasti akan menimbulkan sisi penasaran di hati kamu. Maka dengan tidak bertindak apa-apa, dengan mendiamkan diri sambil menanti dengan penuh kesabaran, ini akan mendorong kamu untuk kembali lagi. Teman-teman, kartu The World ini ya, memperlihatkan kebijaksanaan si dia untuk kembali terhubung dengan kamu. Nah, teman-teman, sekali lagi ya, ini kartu yang hampir sama dengan The Chariot tadi, seseorang yang menunggang kuda putih ini. Six of Wands. Ada energi yang sedang mencari kamu detik ini. Ada energi yang sedang ingin kembali ke pangkuan kamu. Walaupun orang ini orangnya famous, banyak followersnya, banyak peminatnya, banyak pengikutnya, yang dia cari itu adalah kamu. Kerana kamu adalah pemenang di hatinya. Jikalau kamu adalah, ini juga kartu soulmate ya guys, jikalau kamu adalah pemenang di hatinya, maka ini menjelaskannya, wajarlah dia menanti dengan penuh kesabaran walaupun kamu sedang diamkan. Detik ini teman-teman, kombinasi kartu Six of Wands dan juga kartu The Battle Wagon ya, ataupun The Chariot ini ya, saya merasakan beberapa di antara kamu ya, berdealing dengan seseorang yang sering travelling, orangnya sibuk banget, mungkin a businessman, businesswoman ya, orang usahawan yang berjaya, sehingga dia sukar untuk mencari waktu. Nah, ini teman-teman ya, walaupun kamu diamkan, dia masih belum bertindak apa-apa. Sama ada dia masih melayan keegoannya dia, atau dia memang orang yang sangat-sangat sibuk you guys. Jikalau dia memang orang yang memiliki kesibukan sendiri, maka ini teman-teman wajarlah ya, dia menanti dengan penuh kesabaran agar kamu yang bertindak untuk mengabari dia. Teman-teman, orang ini juga agak keras sebenarnya ya. Dia orang yang ingin menjadi pemenang dan bukan orang yang kalah dalam sebuah hubungan. Maka dia tidak akan mengalah begitu sahaja. Jikalau dia tidak mendiamkan, tidak menanti dengan penuh kesabaran, mungkin datang mencari kamu ya, ini akan memperlihatkan sisi kelemahannya dia. Maka berterusan diam seperti ini akan memicu kamu atau mendorong kamu untuk lebih penasaran lagi dan kembali menghubungi dirinya. Nah, setiap pengakhiran itu ya, Ten of Swords, bukankah itu juga sebuah permulaan yang baru? Maka di sini dia masih lagi mengharapkan kamu, seperti yakin dan pasti ya, kamu ini kan soulmate-nya dia, maka kamu akan pasti kembali lagi. Nah, ini yang dia rasakan. Maka ini membuatkan dia menanti dengan penuh kesabaran terhadap kabar berita kamu. Teman-teman, di sini ada Five of Wands ya. Saya merasakan walaupun dia menanti dengan penuh kesabaran ya, jiwanya tetap sempat berkonflik. Dia sempat berjuang dengan perasaannya sendiri.
kacau balau hatinya teman-teman ya. Ketika benar-benar menanti dengan penuh kesabaran, ada banyak hal yang mengganggu hati dan pikirannya dia. Pikiran yang cukup seperti benar-benar menekan ya, agar dia bertindak sesuatu. Tetapi sepertinya dia tidak mahu terburu-buru dan seolah-olah tidak mahu mengganggu kamu. Tetapi apa yang tidak dia sedari, ketika dia diam menanti seperti ini, tidak mengabari kamu, itu akan lebih mendalamkan konflik ini. Nah, ini mungkin ya, dia sedari di hujung-hujungnya. Dia mungkin menyedari jikalau dia terus mendiamkan kamu, seperti mana kamu mendiamkan dia, ini adalah kondisi yang tidak akan membantu. Kadang-kala teman-teman ya, pikiran seseorang yang lain itu berbeda dengan kita. Dia mungkin akan memakan waktu untuk mendapatkan pencerahannya. Semakin ke sini dia mulai menyedari, jikalau dia terus melayani kamu yang mendiamkan dia tidak bertindak apa-apa, itu akan memburukkan lagi situasi. Teman-teman, di sini saya sempat merasakan ya, mungkin ada campur tangan orang lain juga di sekitarnya yang mungkin sempat memberitahu dia untuk menghubungi kamu. Kerana ini bersebelahan dengan Six of Wands. Tetapi sama ada dia mendengarkan kata-kata orang sekitarnya ataupun tidak. Dan saya merasakan apapun yang diungkap oleh orang sekitarnya itu masuk ke dalam telinganya. Tetapi apakah dia mendengarkan itu? That is another story ya. Saya merasakan orang ini berpegang dengan tata caranya. Dia mungkin tidak mahu mendengarkan omongan orang lain. Tetapi ketika dia tidak mendengarkan nasihat, kemasukan-kemasukan yang diberikan oleh orang sekitarnya, dia sempat bergelut, sempat berkonflik dengan jiwanya sendiri. Dia tahu teman-teman, jikalau dia tidak pasang badan di sini, dia bakalan kehilangan kamu. Maka menjelaskan mengapa ada situasi di mana dia sedang memikirkan solusi. The Hierophant. Bagaimana ya, sama ada berbelah bagi ni untuk datang mencari kamu ataupun tidak. Apakah terus-terusan ya mendiamkan kamu seperti mana kamu mendiamkan dia, itu akan membantu atau tidak. Nah, ada konflik detik ini. Sesuatu yang mengganggu hati dan pikirannya dia. Ada the deck di sini teman-teman, ada the Green Man atau kartu the Fool. Saya menangkap gambaran seseorang yang ingin membuka lembaran baru dengan kamu, ingin memulakan sesuatu yang baru dengan dirimu, tetapi dia masih belum menemukan cara yang tepat itu. Seperti ada sempat hadir keraguan ya. Jikalau dia datang nanti, apakah kamu akan menerimanya? Jikalau dia membuka komunikasi, kembali berkomunikasi dengan kamu, apakah kamu akan melayan dia? Teman-teman, orang ini hanya merasakan nyaman dengan kamu. Nah ini teman-teman ya, mungkin ada beberapa yang ingin kembali terkoneksi, atau mungkin ya kamu juga berdiri dengan seseorang yang masih baru di sini. Ini mungkin ya ada indikasi hubungan baru, seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang selanjutnya. Apa yang sedang dia pikirkan tentang kamu saat ini? Sesuatu yang dia pertanyakan tentang dirimu. Nah, jiwanya yang sedang konflik, sedang bergejolak ya, sering bertanya-tanya tentang kamu. Kita cuba siasat teman-teman. Apa yang sering dia tanya-tanyakan tentang kamu? Meskipun kamu tetap diam, apa yang sering dia tanyakan tentang dirimu? Okey teman-teman, sebelum kita lanjutkan dengan kartu ini ya, zodiak yang paling mendominasi bacaan ini sepertinya datang daripada Sagittarius, Aquarius, Cancer, Taurus, Gemini, Gemini, Capricorn. Ini zodiak yang mendominasi, didampingi dengan Libra, Pisces, Sagittarius, Libra sekali lagi, Aquarius, Gemini, Pisces, Leo dan juga Leo. Ada dua Leo di sini. Baiklah teman-teman, jikalau ini tidak mencukupi ya, kita buka beberapa kartu lagi ya. Saya tidak tahu apakah saya sudah menyebut ya semua zodiak saya, tidak mengapa, kita cuba lihatkan di sini. Tetapi jikalau kamu tidak mahu melihat zodiak ini ya, kamu mungkin boleh skip ya. Skip bahagian ini teman-teman ya. Okey teman-teman, di sini ada Aquarius, Sagittarius, Capricorn, Pisces, Cancer. Dan juga under the deck di sini ada zodiak Aries. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan ya, apa yang sedang dia pertanyakan tentang dirimu. Jiwanya yang sedang lagi memberontak dan sering bertanya-tanya tentang kamu.
Apa yang sedang dia tanyakan tentang kamu ya, meskipun kamu masih tetap diam? Pertanyaan-pertanyaan apa yang muncul di hatinya tentang kamu detik ini? Wow, teman-teman, di sini seperti ada ketakutan ya, ketidakpastian, keraguan untuk kembali kepada kamu. Seperti saya katakan tadi ya, ketika dia membuka lembaran baru, apakah dia bakalan di-reject? Apakah dia akan kamu terima? Ini sesuatu yang membuatkan dia takut untuk bertindak. Tetapi jikalau ini melibatkan hubungan ya, seperti cinta terlarang seseorang yang sudah memiliki pasangan, maka jelaslah kartu ini teman-teman ya, dia sangat takut detik ini. Atau dia merasakan detik ini ya, kamu mungkin takut untuk melanjutkan koneksi yang seperti ini, melibatkan orang lain ya, ada ketakutan. Di sini teman-teman, dia dapat merasakan detik ini kamu sangat self-love ya, menghabiskan waktu benar-benar seperti saya katakan tadi ya, banyak menghabiskan waktu di sini, melakukan hal-hal yang kamu sukai dan tidak lagi begitu terganggu dengan koneksi hubungan ini. Kamu belajar mencintai dirimu sendiri dan kamu tidak lagi mengharapkan cinta dari si dia. Ini benar-benar mengganggu akal dan pikirannya, kerana jauh di dalam hatinya, dia masih ingin kamu mengharapkan cintanya. Teman-teman, detik ini saya merasakan ya, dia mencari cara untuk kembali mempengaruhi hati dan pikiranmu. Saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan, tetapi detik ini dia juga seperti sempat terfikir ya, apakah kamu yang berubah? Apakah kamu yang pergi daripada koneksi ini kerana kamu menerima influence ataupun dipengaruhi oleh orang sekitar, keluarga kamu, orang tua kamu, your bestie, your buddies, yang mungkin memberi masukan-masukan untuk pergi meninggalkan dia. Sempat terlintas di pikirannya, apakah kamu ini dipengaruhi oleh orang lain sehingga memutuskan untuk pergi, memutuskan untuk tidak berkomunikasi. Kedepannya dia mungkin akan cuba ya, kembali untuk mempengaruhi kamu lagi di sini. Teman-teman, ini yang sempat dia tanyakan di dalam hati dan pikirannya. Dia juga sempat merasakan ini kartu yang sama dengan fear tadi ya. Mungkin you are taking precaution. Kamu mungkin sedang bertindak berhati-hati untuk tidak macam-macam kerana hubungan ini mungkin sedang dipantau oleh orang lain. Saya tidak tahu kamu sesuaikan apakah ini cinta sembunyi-sembunyi, cinta terlarang, cinta yang tidak diizinkan. Maka teman-teman, untuk kamu bergerak kepada dia, untuk dia bergerak kepada kamu, itu sulit banget. Perlu mengambil precautionary ya. Kamu perlu berhati-hati dari segi tindakan. Nah, dia sempat bertanya-tanya ya, apakah kerana ada ketakutan di hati kamu, kamu yang benar-benar berhati-hati agar tidak melanjutkan hubungan ini dengan lebih ya, serius lagi ke depannya. Maka memang ada momen yang cukup sakit hati, cinta yang tidak tersampaikan. Itu yang sedang terjadi detik ini. Ada yang mulai pergi, ada yang mulai mencari cara, ada yang mulai memasrahkan. Nah, begitu ya. Baik teman-teman, ini yang sempat dia tanyakan di dalam hati dan pikirannya. Kamu yang sangat berhati-hati untuk tidak bertindak sembarangan. Okey teman-teman, apa lagi yang perlu kamu tahu tentang isi hati terdalamnya dia ke kamu saat ini? Seseorang yang sedang menanti dengan penuh kesabaran, seseorang yang kamu diamkan. Apa yang perlu kamu tahu tentang isi hati terdalamnya dia ke kamu saat ini? Sementara dia diam, kamu diam, dia menantikan kabar berita dari kamu, kita cuba dengarkan isi hatinya. You are so different from everyone around me. Menurut dia teman-teman, dia jatuh cinta banget sama kamu ya, kerana kamu ini jauh berbeza daripada yang lainnya. You have triggered me. Hanya kamu yang bisa men-trigger hatinya dia. Mungkin selama ini ya, dia mungkin sudah menjadi orang yang sangat tertutup, tidak mahu bercinta lagi ya, tetapi kamu berhasil untuk membuka pintu itu. Kerana ada kartu kunci sebentar tadi ya. People don't believe in me. Kamu tahu teman-teman, apa pun yang dia beritahu kepada orang sekitarnya ya, mungkin tentang kalian, tentang kamu ya, orang lain tidak mempercayainya. Ataupun di sini mungkin ada momen-momen di mana ya, dia perlu mengungkapkan sebuah kebenaran. Tetapi tidak kiralah ya, sekeras apa dia cuba, dia tidak berhasil meyakinkan orang sekitarnya, tidak berhasil meyakinkan kamu. Nah, ini sesuatu yang kamu lebih tahu dengan pasti. Menurut dia pernah mengungkapkan kebenaran itu, tetapi tidak ada orang yang mempercayainya. Hanya kamu yang dapat solve this puzzle ya. Hanya kamu yang tahu cerita ini. My life is a mess right now. Teman-teman, detik ini ya, ketika tidak mendapatkan kabar berita dari kamu, tidak berkomunikasi dengan kamu, walaupun dia mungkin kelihatan seperti tidak bertindak apa-apa,
dia ingin menjelaskan bahawa hidupnya belum baik-baik sahaja. Ada kondisi porak-peranda seperti Five of Wands ini, di mana teman-temannya kondisinya sedang kacau balau ya, kondisi hidupnya. The passion I feel is overwhelming. I don't know how to handle this. Padahal teman-teman ya, emosi, perasaan, passion, kegairahan yang dia rasakan kepada kamu di dalam hati, hanya Tuhan yang tahu. Dan dia tidak dapat lagi mengendalikan emosi ini dengan baik. Sudah tidak terkendalikan. This feeling are eating me alive ketika tidak berkomunikasi dengan kamu, tidak mendapat kabar berita dari kamu, menanti kerana melayan keegoannya dia, perasaan ini benar-benar membunuh dia. Dia merasakannya seolah-olah kan sudah ingin menjaga gengsi, menjaga egonya dia, teman-temannya, tetapi ini orang yang sudah seperti makan hati sendiri. Nah, saya juga tidak tahu ya bagaimana untuk menerjemahkan ini dengan lebih tepat lagi. Orang yang sudah jadi makan hati sendiri, teman-teman. Ini yang sedang terjadi dengan dirinya. Okey, teman-teman, under the deck. Nah, teman-teman, ada yang sedang menanti dengan penuh kesabaran seseorang yang kamu diamkan. Rupa-rupanya, dia diblokir oleh kamu. Ada beberapa di antara kalian di sini ya yang menamatkan komunikasi 10 pedang ini kerana kamu memblokir dirinya. Maka wajarlah, this person's got no choice. Dia memang tidak diberikan pilihan. Memang tidak ada pilihan lain selain daripada dengan penuh kesabaran menanti sebuah kabar berita dari kamu kerana kamu memang sedang memblokir, mendiamkan. Ada yang diblokir di sini, teman-teman. Okey, teman-teman, kita akan cuba membuka ya beberapa huruf nama di sini. Okey teman-teman, hari ini saya tergerak seperti biasa ya untuk ambil bahagian kanan ini. Depan ini saya singkirkan. Baik teman-teman, ketika menyusun initial atau huruf nama ini tadi ya, saya sempat mendengarkan kerana di sini ada I am ya yang berbunyi seperti im. Teman-teman, di sini sama ada initial nama kamu ya disebut sebagai im atau ada seorang yang bernama Imran. Saya tidak tahu teman-temannya, tetapi saya mendengar bisikan itu ya, dan menurut saya tidak ada yang kebetulan. Di sini sama ada nama panggilan seseorang itu Im atau namanya Imran. Kalian sesuaikannya, tetapi saya ungkapkan saja ya, kerana menurut saya apa pun yang dirasakan, apa pun yang didengarkan, itu penting untuk diungkapkan, untuk dijelaskan. Saya mendengar bunyi nama yang seperti ini ya. Di sini ada huruf I am, VSTJUE. Nah di sini ya, Ju. Mungkin ada yang bernama Ju di sini. OAFPWQYHX dan juga huruf D di sini. Baiklah teman-teman, bagi mengakhiri bacaan kita hari ini, perlu kamu renungkan bahawa tahukah kamu bahawa kesediaan dia menunggu atau kesediaan dia untuk menunggu dengan penuh kesabaran mengungkapkan nilai yang dia berikan pada apa yang dia tunggu. Pikirkan itu. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di readingan yang selanjutnya. Bye. Take good care.